Selanjutnya pertanyaan terakhir ini begini, saya kan dulu pernah mengusulkan kepada Bapak Menteri Agama dulu waktu kita masih sering bersama, Pak Menarwi Syadzali dulu, saya mengatakan bahwa ini Quran terjemahan Depak itu perlu direvisi, diperbaiki lagi karena ada beberapa kesalahan. Shalom teman-teman semua dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua di mana Kiai Buya Syakur dan Profesor Kuari Shihab mereka berkolaborasi untuk membahas tentang terjemahan Al-Quran, dan mereka mengatakan bahwa ada kesalahan di dalam terjemahan Al-Quran dan mereka sudah meminta atau pernah meminta kepada Kementerian Agama supaya direvisi terjemahan tersebut karena ada banyak kesalahan. Dan sebelumnya mari kita saksikan videonya yang berikut ini. Selanjutnya pertanyaan terakhir ini begini, saya kan dulu pernah mengusulkan kepada Bapak Menteri Agama dulu waktu kita masih sering bersama, Pak Menarwi Syadzali dulu, saya mengatakan bahwa ini Quran terjemahan Depak itu perlu direvisi, diperbaiki lagi karena ada beberapa kesalahan. Dan beliau mengatakan mana bukti kesalahannya, saya bilang tidak usah satu Quran lah, ayat pertama saja. Ketika menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim, itu terjemahan resminya adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ketika ba di situ, yang tadinya ba itu artinya banyak, ada ba sababiyah, ada ba qasam, ada ba apalagi ba yang tidak ada maknanya ya, ba zaidah dan sebagainya. Nah, ketika diterjemahkannya itu dengan nama Allah, ini berarti banyak lil isti'anah. Kalau isti'anah itu tadkhulu alal alah, masuk pada alat. Jadi kalau bismillah dengan nama Allah, nanti akidatan, secara akidah, kita menganggapnya Tuhan sebagai alat. Jadi kenapa tidak terjemahkan atas nama Allah saja daripada dengan nama Allah, itu satu. Kemudian juga ada beberapa ayat Al-Quran, ini bukan kesalahan, hatta yalijal jamalu summal khiyam. Ya. Nah, itu al-jamal itu di At-Tabari disebutkan zaujul naqah, artinya onta. Sebetulnya ini tidak matching antara onta dengan lubang jarum. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi, diibaratkannya seperti onta masuk lubang jarum. Kalau kita sesuatu yang mustahil terjadi seperti menunggu kuda bertanduk. Ini antara lubang jarum dan onta nggak masuk, nggak matching. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau kecil namanya khaitun, kalau besar ini namanya hablun, kalau sebesar ini buat nali kapal itu namanya jamalun. Jadi yang matching itu tambang. Tidak mungkin tambang pengikat kapal itu dimasukkan ke lubang jarum. Jadi bukan ontak semacam itu tuh. Jadi artinya ini juga mungkin di terjemahan Depak itu juga sama, ontak gitu. Jadi artinya bahwa revisi Al-Quran terjemahannya itu menurut Pak Gresep perlu atau tidak perlu Al-Quran direvisi kembali. Makasih Pak Ustaz. Silakan. Oke, saya bahkan lebih dari itu. Saya tidak setuju Al-Quran diterjemahkan. Tidak bisa diterjemahkan. Yang diterjemahkan itu, yang dijelaskan itu maknanya. Karena terlalu bahasa Indonesia adalah bahasa yang miskin. Ya, betul, bahasa Jawa itu jauh lebih kaya dari bahasa Indonesia. Nah, bahasa Arab sangat kaya. Ada berkata sementara orang ada 12 juta kosakata bahasa Arab. Bahasa Perancis itu hanya 6 juta. Bahasa Indonesia tidak tahu berapa. Jadi bagaimana aneka kata yang terdapat dalam Al-Quran ini bisa dialih bahasakan ke bahasa Indonesia? Tidak bisa. Jadi kita menerjemahkan dalam arti menjelaskan maksudnya. Ya. Ya, jadi itu. Dan itu sebenarnya dilakukan oleh Departemen Agama sejak sekian tahun. Sampai sekarang saya masih terlibat dan pusat studi Al-Quran yang
yang ada di Jakarta itu, di mana saya juga terlibat di sana, itu sampai sekarang masih terus terlibat dalam usaha untuk memperbaiki sebisa mungkin apa yang tercantum dalam terjemahan Departemen Agama. Tapi apa yang kita lakukan itu masih perlu terus dari saat ke saat ditinjau. Jadi tidak ada terjemahan Al-Quran. Kita tidak bisa terjemahkan. Ada kata-kata dalam bahasa Jawa yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Ya kan? Karena bahasa Jawa sangat kaya. Saya tidak tahu apa bahasa Indonesianya miris. Ya kan? Jadi tidak terjemahan. Terjemahan maknanya, penjelasan maknanya. Saya kira itu. Ya, oke. Oke. Nah, itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Kiai Buya Syakur dan juga Quraisy Shihab, di mana mereka pernah meminta ternyata ya kepada Kementerian Agama supaya terjemahan Al-Quran itu atau terjemahan kitab mereka itu segera direvisi karena mengandung banyak kesalahan akibat kemiskinan bahasa Indonesia. Karena dia sampaikan tadi seperti yang disampaikan oleh Quraisy Shihab bahwa bahasa Arab itu kaya, sedangkan bahasa Indonesia itu tidak bisa memenuhi atau tidak bisa mencapai jumlah kosakata yang ada di Arab sana, dan itulah sebabnya sesederhana itu diterjemahkan kitab mereka. Dan adapun kesalahan-kesalahan dalam kitab mereka itu ketidaksesuaian makna, sehingga minta direvisi supaya ada kesesuaian makna sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang zaman sekarang ini. Kenapa saya bagikan ini kepada kita semua? Supaya kita menyadari bahwa orang-orang yang sudah mualaf pun menuduh kekristenan bahwa Alkitab itu sudah diterjemahkan, sudah direvisi itu terjemahan, dan terjemahannya berbeda-beda, tidak sesuai. Dan itu mereka cap atau mereka simpulkan bahwa Alkitab Kristen bukanlah asli atau tidak otentik lagi karena terjemahannya berbeda-beda. Nah, adapun kita mengetahui bahwa terjemahan Alkitab itu sudah diterjemahkan di berbagai bahasa yang ada di dunia ini. Sekalipun itu di daerah, di berbagai suku bangsa itu sudah diterjemahkan. Dan khususnya di Indonesia ada beberapa suku dan ada beberapa yang sudah diterjemahkan Alkitab itu ke bahasa-bahasa suku. Dan supaya apa? Supaya orang-orang yang ada di suku itu, supaya orang-orang yang ada di bangsa itu mereka mengerti, mereka memahami apa yang tertulis dalam Alkitab, apa yang pernah terjadi di masa lampau, bagaimana karya Allah, bagaimana pekerjaan Tuhan sebelumnya di zaman para nabi. Sehingga orang-orang zaman sekarang bisa mengerti, bukan masalah soal hafal katanya, hafal bahasanya karena menarik didengar. Tetapi untuk apa menarik didengar kalau tidak memiliki makna yang berguna untuk kita? Itulah sebabnya kita harus memahami, harus mengerti, dan caranya supaya diterjemahkan Alkitab itu di berbagai bahasa, supaya setiap bangsa, bahasa, suku, mereka memahami apa yang tertulis dalam Alkitab. Sekalipun terjemahannya itu berbeda-beda, tetapi itu tidak mengubah konteksnya. Karena kalau kita tidak mengerti terjemahan itu atau kita mungkin bingung dengan konteksnya itu, dan kita bisa kembali kepada teks aslinya yang sudah dicatat baik dalam Ibrani maupun dalam bahasa Yunani. Dan ini pelajaran bagi kita supaya kita tetap meyakinin apa yang kita yakinin tanpa mengganggu keyakinan orang lain, tanpa mengkritik kitab orang lain, karena selama ini para mualaf, ada oknum-oknum ustadz, mereka selalu mengkritik Alkitab dan terlebih-lebih revisi terjemahan itu, dan mereka selalu menjadikan senjata itu bagi mereka untuk menyerang ajaran kekristenan. Dan mereka tidak sadar juga, mereka tidak tahu bahwa para kiai mereka, ulama mereka juga pernah meminta kepada Menteri Agama supaya terjemahan kitab mereka itu segera direvisi karena mengandung banyak kesalahan. Itu sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kiai Buya Syakur. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.